Yo Chelsea fans, welcome back di Mantap. Bridge of Blue. Let's go. Ya, bersama dengan ini dia ada El Dictatore, Wah. El Dialektika. Jangan dibawa-bawa. Wah gila baru mulai udah di framing lagi. Oleh Alatas diktator itu Wah, berlaku kacau. cuma pas World Cup. Oke, Kalau Pak nggak World Oleh Cup udah nggak Alatas. diktator lagi. Udah. Tapi Enggak, yang ya. bentuk siapa sih lu kayak gitu? Hah? Yang bentuk lu jadi diktator tuh? Iya kan gue kemarin nggak ikut tahayul, percaya Argentina curang apa. Terus gue keras, bete lah muka gue, mungkin gimana dibilang diktator. Langsung di kolom komen rame ya. Dan di sebelah kiri kita nih ada Abang Ranggi. Waduh, El Pundit bahagia. Selamat datang di Blue Room ya. Ini Mantap. episode Blue Room. pertama kita sama Bang Ranggi ya. Biasa kita Biasa sama Iksan. sama Wanda. Iya. Saat ini kita ada Bang Ranggi. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita mau bahas the hottest transfer Chelsea yang baru diresmikan di tadi malam ya, yaitu Danny Welbeck dan juga Jordan Henderson. Asoy. Nah, gue mau kasih pertanyaan buat kalian jawab, apakah transfer ini kemunduran Chelsea atau ini justru sebuah kemajuan buat Chelsea? Dari Oleh dulu deh. Dari Dari Bang Ranggi dulu. Yang dari paling Bang- tua dulu lah. Ya. Lo tau gue kalau di gerombol kan paling tua. Emang Di sini gue paling muda. Enggak. Iya dong. Emang ada Iya Karim. Satu Anda. Lo. Tuan dia nih. Kagak, lu jangan framing. baru gua. Enggak. Kita udah bahas. Saya paling muda di sini. Gimana Bang Ranggi? Kan ada Karim. Oh iya. Karim paling tua kan? 42 iya. Iya. Kayak sepatu anjing 42. Gua Gimana Gi? tentang apa nih? Feeling lu Iya. gimana Welbeck sama Ya, Henderson? Gi? Welbeck Oh, dan yang Henderson kemarin. ini sebuah kemunduran. 4 tahun terakhir kita memainkan pemain 30 plus tuh Thiago Silva. Yes. Di musim Iya, iya, terakhir iya. Pochettino. Iya, Habis iya, itu iya. kagak ada 30 plus di atas lapangan. Tiba-tiba dikasih udah 35 Ah. 2 biji. Nah, 2 tuh. biji ditambah kontraknya 2 tahun. Ya, langsung lagi jebret. Aneh, ini mungkin ini dua-duanya. salah satu doa gue yang dijabah, cuman gue agak-agak nyesel juga doanya. Iya. Gue udah berdoa dari tahun lalu. Ya Allah, semoga Chelsea tobat nggak beli pemain muda. Dijabah pemain tua langsung. Tapi kelewatan deh kayaknya ya. Gila kata gue. Tua lu, ini 35 nanggung-nanggung. Cuman ya ini kan balik lagi kita serahin ke Sabi. Iya. Bersama Sabi, pasti Sabi. Iya, pasti sama. Kalau Tapi gua- gue gak tau itu emang keinginan dia pastinya kan. Tapi emang Sabi itu butuh banget yang namanya abang-abangan pasti. Betul, betul. Karena dia gak mau mengulangi kesalahan di Real Madrid kalau gue baca. Betul. Di Madrid semuanya kan ya setara lah, usianya lagi Dan kalau di Madrid parahnya ada faksi-faksi kubu-kubu. Iya. Iya, ada dua tuh, Ada dualisme. Spanyol dan non Spanyol ya. Nggak tahu udah katanya kubu pokoknya yang biang keroknya di Real Madrid nih, seinget gue walaupun off topic ya. Iya. Seinget gue yang pernah gue baca tuh yang melakukan perlawanan kepada metode latihannya Alonso nih. Bapak. Resisten itu Bellingham, Valverde, Ah. Vini juga kan. Vini kalau nggak salah. Oh itu. Kalau nggak salah ada 5 orang lah. Chouameni itu salah satu Enggak, cuma ini support. yang support. Cuma Iya. yang nurut ya. Pokoknya 2 nama yang gue inget tuh Valverde, Bellingham. Gue lupa lagi sih saya. Nah, itu dia makanya kacau Sabi sih. tuh nggak mau. Jadi nggak mau di ngulangin Chelsea ada kesalahannya. begitu lagi ya. Iya, makanya dia butuh kayak dia di Leverkusen ada si Granit Xhaka sama siapa lagi tuh gue lupa tuh. Yang tuanya Iya, lah, iya. makanya butuh kestabilan. Oh iya, kipernya juga kiper senior tuh kalau di Benar, Siapa? makanya Hradeki ya? Iya, butuh di abang-abangan, Leverkusen. butuh Akamsi juga. Iya. Makanya kan 2 Akamsi diambil tuh dari Inggris. Henderson sama Bukan hanya Kamsi ya. Welbeck. Dia berdua tuh dua-duanya Premier League winner. Yes. Mereka tahu. Dan Dua-duanya legend. Premier League winner. Welbeck Dua-duanya pernah ya? itu MU ya? dua-duanya itu England senior national team. Yes. 2018 mereka main. Ya kan cuma Welbeck nggak ikut aja kemarin kan. Padahal Welbeck sih layak banget kemarin ikut sebenarnya kan. Daripada satu Ivan Toney. nama yang dari Arab. Siapa Tony? Ivan Toney. Iya. Jadi gue setuju sih sama Ranggi. Jadi menurut lu ini satu kemajuan buat Kalau gue ya Chelsea. sebelum gue memulai apapun, komentar apapun di musim 26-27 gue nyatakan Sami'na wa atokna. Nah, yang artinya Saya dengar, saya jalankan. Oh. Udah, lu mau apa? Lu mau Welbeck, Henderson pemain 35 di atas kertas? Hah? Iya. Aneh banget. Tapi kita percaya ini maunya Alonso, jalanin. Jalanin. Udah gitu kan. Yang kedua, gue mendingan gagal dengan identitas daripada gagal tanpa identitas. jadi kedatangan 2 pemain ini adalah untuk membentuk identitas tadi. Identitas. Artinya Chelsea itu punya filosofi akhirnya di bawah Xabi Alonso. Terus itu lagi kan merangkum tuh bahwa Xabi Alonso real manager. Ternyata Yeah. bukan Yeah. sekedar
Pelatih doang, label. iya. Dia juga mau manage semuanya. Iya. Keluar masuknya ya walaupun pasti ada perdebatan sama si siapa? Sport director nih. Cenceremet 5 Iya, itulah. orang Ya kan? tahu. Iya. Pasti kan ada perdebatan nih. Jangan nih kita tahan dulu setahun nih. Tahun depan bakalan meroket harganya gitu kan. Pasti ada tuh perdebatan kayak gitu. Tapi kalau kita ngacu kedua orang ini kan sebenarnya Henderson sama Welbeck ini mereka berdua fungsinya beda sih. Kalau gue ngeliat Welbeck itu memang masih layak jadi striker kedua. Iya, dan dia juga salah Karena satu dia di best. umur tuanya malah dia memiliki technical yang luar biasa dan produksi golnya lebih baik pada dia muda. Iya. Nah, Iya kan? Jadi Tahun untuk lalu jadi kan best season dia iya, tuh. misalnya lebih baik daripada ketika dia Iya. muda. Iya. Mungkin salah klubnya pasti. Nah, yang mana? Langsung nengok semua ke sini nih. Iya. Sabar. Kayak gini, kita tahu Joao Pedro striker utama. Iya. Cadangannya opsi 3, Delap, Jackson, Emega. Emega. 3 ini lo adu sama Welbeck, masih bagusan Welbeck. Iya. Iya kan? Benar. Jadi ya kita beli striker kedua plus abang-abangan Abang-abangan. yang bisa mengademkan ruang Iya. ganti. Dan bisa kasih itu juga ya, salah satu mungkin technical advice Betul. buat individual, buat Satpaev, Betul, buat Liam Delap. betul. Lo kalau mau nendang jangan kayak gini nih, nendangnya kayak gini gitu. Bisa Pintar juga sebenarnya Chelsea kan. ini. Welbeck Pinter. itu yang gue suka adalah positioningnya. Iya. Dia baru masuk nih, udah menit berapa nih? Tapi dia Iya. positioningnya bagus banget, bisa Dapet aja. bikin gol. Dan Iya. Welbeck paling banyak nyetak gol Chelsea seumur hidup dia. Ya itu dia. Iya, Yang benar. Chelsea adalah kalau pemain lawan yang bisa gol ke gawang Chelsea Dibeli. Beli. Torres, Iya. ya kan? Betul. Ya Welbeck salah satunya itu. Iya. Ya kita juga udah lama sebenarnya nggak punya bench player yang bisa bikin perbedaan semenjak Olivier Giroud kan Giroud, terakhir. iya. Terus di era Bluco ini juga udah nggak lama dan Gak ada super sub striker tuh gak ada. Ya? betul. Dan Welbeck juga secara statistik dia itu salah satu pemain yang punya conversion rate tertinggi di Premier League. Betul. Dari shootnya nggak banyak, tapi golnya jauh lebih banyak daripada shootnya. Nah tapi tadi kan ada Ranggi bilang bahwa nggak mau terjadi seperti di Real Madrid ya. Iya. Tapi apakah memang level pemain Chelsea ini udah selevel sama Real Madrid ini saat ini? Ya enggak lah. Akan menjadi seperti itu lagi? Atau nih emang ada connection aja? Kalau di komen-komen gue bilang ini dia hire buat nemenin dia main bola bang. Ada tiga limaan. Tapi kan awal kan Saka kan? Iya. Saka kan nggak dilepas sama si Padahal paling Sunderland. perfect Saka. Iya Saka udah bentar, ngerti banget. gue udah ngomong dari kapan? Ya dari Belum waktu terakhir itu kita lah. 2 bulan lalu Iya, tuh. iya, Apa bilang benar. apa? Granit Xhaka ya. Wajib ke Chelsea gue bilang. Iya, cuma Bener, kan nggak begini. dilepas. Cuma Iya, nggak nggak dilepas sama dilepas. Sunderland. Makanya opsi keduanya adalah si Henderson. Beruntungnya dia mau dan dilepas sama Brentford. Iya. Kalau nggak mau, Dan free. ya yang gue takutin kalau dia nggak mau juga si Henderson, Sabi yang main. Gue takutnya Menurut juga gue masih begitu. layak sih. Masih Ya kan? bisa, Masih bagus banget. Iya, Bodinya iya. juga masih Iya. pemain. Kalau dari interviewnya pemain-pemain yang latihan, mereka kaget sama technicalnya Xabi yang masih on point banget. Iya, kayak waktu Lampard datang ke Chelsea kan masih kayak pemain Iya, aja kan. iya. Gitu berbeda sama pelatih kita yang sebelumnya tuh. Iya. Bodinya looknya kayak pemain, skillnya kayak dosen. Ada tuh klipnya pas dia nerima bola ya. Iya. Wah Nyampe gila itu STFO rame. sampai sih. Palmer nanya. Iya. Ada. Aduh, itu Sampai rame lagi STFO tuh. sama Palmer nanya, lu sebelumnya serius pemain bola profesional gitu. Iya. Ditanya kayak gitu. Padahal dia Premier League player loh, walaupun Sampai jarang ke final diturunin. FA Cup. Dan remet dia. Iya, kacau sih dia. Oke lah, berarti Nah, kita tadi kan kalau Welbeck kita beli sebenarnya striker cadangan Iya. plus abang-abangan. Kalau Hendo itu pure abang-abangan. Dia nggak akan Abang-abangan. main. Iya. Dan Dia dia kalau kayaknya main coaching mungkin juga kali ya bisa ya. Carabao. Ya iya, jadi sebenarnya Chelsea itu beli coach asisten coach yang bisa main, yang bisa dianggap setara sama pemain, bisa nongkrong banget. Dan lu pada lihat interviewnya Bellingham sama Rodgers nggak? Nggak, Ya, gua ya yang di World Cup. Inggris ya. nggak nonton gua. Dia lagi di Fungsinya interview. dia di dressing room. Tanyain Henderson si Jordan nih. Kata mereka Jordan, jadi semua squad pada saat di camp semua kan ada 20 orang lebih tuh pemain. Mereka pada bikin top 5 manusia terbaik di camp mereka lah. Semuanya di kertas mereka semua ada Henderson. Henderson. Iya. Mungkin dia ambil bagian di situ. Iya. Tapi gue percaya Henderson itu meskipun dia nggak tampil di lapangan, tapi dia bisa ngambil satu-satu andil gitu. Iya. Kayak kemarin di Inggris, main kagak kartu kuning. Main Cedera kagak lagi. tangan patah. Cedera. Itu dia tuh. Tapi jangan sampai lah, jangan sampai. Kalau gue yakin pembelian Henderson ini kita bukan membeli pemain tapi membeli pengalaman prime Liverpool ke Chelsea Bisa. Oh dari klub untuk itu ya. mendapatkan Premier League dan Champions League. Kalau Welbeck kita membeli 15 tahun pengalaman dia Ya, dan dari klub-klub kurang gede. lebih mungkin 10 gol nanti kita beli. Welbeck. Yes. Kemarin 13. Betul. Tapi lu yakin dia bakal main nih?
si Welbeck ini. Main. Kan kalau Main. Henderson kayak Joe Pedro nih kan seminggu sekali main ya. Joe Pedro start menit 60 70 main. Welbeck. Iya. Dan Joe Pedro juga bukan Mega mungkin di cup kali ya. ya, kan Joe Pedro juga bukan tipe yang bisa konsisten 90 menit cipta gol juga. Dia kadang-kadang ada stagnannya juga. Ya, saat Malah itu bahkan bisa main berdua juga tuh Joe Pedro sama Welbeck. bisa. Karena kan Joe di Pedro sebelah kiri. bisa mundur. Iya. Kemarin Oke. lawan yang Sydney aja Joe Pedro malah lebih main di belakang dulu kan. Iya, tapi Satpa FC. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Jadi kita semua sepakat bahwa pembelian ini merupakan satu terobosan dari Blue Cool lah ya. Samina Watona. Yes. Sama Xabi Alonso gue ikut. Dan Gue apapun ikut yang pokoknya. terjadi, Iya. kita harus support. Kita lihat nanti seperti apa. Nah, tapi semenjak kedatangan Xabi Alonso, gue lihat nih fans-fans Chelsea para True Blue tuh merasa optimismenya tuh terbakar-bakar Le. Gue udah enggak sih tapi. Iya. Waktu kita diinfoin Xabi Alonso, gue kan nggak percaya dulu. Sama gue nggak Oh, yakin. iya. Here itu we FA go, ya. here we go. Gue nggak dulu sampai statement gue pecah emang. Statement yang mana? Statement resmi, Oh, maksudnya dari yang Iya. official. Tapi kan gak lama setelah FA langsung Pecah keluar emang tuh gue, statementnya pecah. kan. Tapi abis itu kena World Cup apa ya, udah agak Udah agak reda. adem lah. Maksudnya udah. Kita bakal ngadepin momen-momen, bisa aja kita peringkat satu lagi pada berapa minggu. Iya, awal-awal bisa Awal-awal, mungkin Iya, ya. tapi tetap aja ntar. Tapi awal-awal lawan kita berat, Fulham. Enggak awal-awal, maksudnya dalam perjalanan Premier League. Oh, ada momen kita di Mungkin atas. aja kita ada di atas. Hmm. Tapi kalma aja udah. Ya, menurut gue sih hal terpenting atau hal yang paling mempengaruhi kita semangat lagi tuh satu transfernya Morgan Rogers, kedua first match-nya Kok Balaga, Morgan Rogers? lawan Sydney ini nih, lawan Sydney kemarin. Overprice aja. Iya dan ini cuplikan-cuplikan latihannya Xabi Alonso sama Chelsea Iya. itu kan sesuatu yang bikin dopamin kita naik. Lu berdua, menurut lu Alonso ini bakal sukses atau justru gagal di Chelsea? Dari Ranggi dulu deh. Kayak terlalu dini kalau untuk Nah nilai dulu sukses atau definisi enggak sukses lo apa? nih. Ya misalnya sukses, let's say Apa kita 4 besar. Iya, definisi sukses lo apa? ya 4 besar dan kita menjadi challenger buat dominasi Arsenal City lah. Maksudnya walaupun 4 besar kita nggak City. jauh. City. Tanpa Pep, Iya. tanpa Rodri. Masih. Arsenal masih. gue mengiyakan kalau Arsenal. Maksudnya kita mungkin finishnya nggak jauh angkanya gitu, hampir toe-to-toe gitu. Tapi kalau flop ya kita keluar lagi dari 4 besar. Ya Kalau turbulensnya banyak lah. Kalau gue sih yakin kita masuk Eropa Champions League. Yakin. Champions League nih, Yakin. telak nih. Telek, yakin gue. Main 1 minggu sekali. Udah deh nggak ada alasan. Iya, Nggak ada kayak alasan. MU tahun Dan lalu. kualitas, ayo kalau udah dengan Lacroix, dengan Rogers, dengan semua senior yang tadi kita ini, ayo kita fight. Nggak mungkin nggak bisa, Bisa ya. bisa. Tapi kalau untuk bermimpi juara jauh banget. Tapi Juara lu Champions nggak? League bisa lah. FA Cup FA Cup bisa. Kemarin aja Akan Cencer ada Remet satu- sama Penjas final. Silverware kan? Iya kan? Iya. Tapi kan kemarin drawingnya lumayan, lawannya tim-tim peringkat 2 semua. Bisa gue. Kalau Champions League gue optimis. Masuk Champions UCL League. 5 kan? UCL Lima kan? bisa 5 atau UCL 5 4. atau Oh, tergantung nanti siapa yang Perwakilan. juara. Perjalanannya. Iya, Ya. iya. Kalau lu Gi gimana Gi? Kalau buat juara Premier League, gue rasa sih berat ya. Cuman balik lagi ya, kalau musim baru mulai itu ya, kayak kita ngisi bensin, dimulai dari kan 0 semuanya. Iya. Nah, itu Dan menurut tergantung. gue khususnya musim ini Premier League bener-bener mulai dari nol karena 10 pelatih dari 20 klub itu pelatih baru semua. baru semua. Dan Iya, benar. dominatornya si Arsenal. Pep nggak ada. Iya. Ini bakal konstelasi Premier League. Gue kemarin ngomong di pojok debat, gue bilang siapapun elu mau prediksi Premier League, gue nggak percaya. Menurut gue Premier League musim depan tidak bisa diprediksi. Tapi kalau lu Bisa ngomong jadi. 10, Menurut gua. berarti setengahnya pelatih baru kan. Iya. Nah, berarti kalau pelatih yang udah lama tuh di atas kertas dia harusnya juara dong, telak. Nah nggak gini, lo ngitungnya jangan gitu. Ngitungnya adalah pelatih baru menimbulkan anomali baru. Iya. Siapa tahu dari 10 baru 4 jadi timnya. 4 yang tim jadi ngeganggu tim yang mau juara yang atas. Bisa Nah, jadi. tapi malah counternya Chelsea misalnya. Contoh. Jadi terlalu nggak ketebak menurut gue. Iya, banyak faktor yang bisa Nggak mempengaruhi ketebak ya. gitu kalau menurut gue. Tapi dominasi Arsenal sendiri lu percaya dalam 2-3 musim ke depan? Kalau Chelsea kan kemarin waktu Bluko datang itu proyeksinya dalam 4 tahun yang mendominasi Pep ini akan berakhir. Dan itu udah diproyeksi emang. Bener. Iya. Ketebak Iya. gitu. Iya udah. Ada yang kan bilang dia gitu. emang target dia juara tuh 4 tahun kan, musim keempat. Oh. Tapi Si siapa? mungkin Si siapa? Bluko. Si Blukonya ini Iya, targetnya Jadi dia udah ngomong Bluko kalau ini- Pepnya akan selesai pada 5 tahun. Iya dalam dia 5 nggak tahun. bilang gitu, cuma dia bilang proyeksi dia Oh. akan juara di tahun keempat, di Setelah musim Pep keempat. selesai. Enggak, dalam
pertama kali diakuisisi. Berarti kan harusnya sekarang nih. Oke. Tapi kan ada Enggak lah. gangguan dari Maresca dan lain-lain. Mares Snake itu kan. Wah. Akhirnya dia Mares agak kedelay lah mungkin ya kalau gue bilang. Tapi kita nggak tahu. Nah, cuma nih gue mau coba berandai-andai. Kalau seandainya Alonso gagal di Chelsea, pendapat lu gimana? gagalnya seperti apa dulu nih? Itu Dipecat deh akhirnya. out of Champions League. Ya nggak usah out of Champions League. Kita misalnya kalah. Oh kayak musim kemarin. Iya 7 Waduh. pertandingan 0 gol, habis itu dipecat. Kalau gue sih kalau Kayak emang masih kalau lagi emang sampai kayak gitu, ini klub berarti memang bukan masalah ownership lagi. Gini, kita kemarin 3 tahun naik turun kita salahin owner. Iya. Sekarang salahnya lu mau nyalain owner praktis dari mana? Semua udah dikasih. Lu dikasih pelatih salah satu pelatih terbaik di dunia yang punya pengalaman sebagai pemain dan pelatih. Ya. Serial winner sebagai pemain dan pelatih. Ya kan? Lu kasih dia jabatan yang lu pengen, manajer biar dia bisa ngebangun squad. Benar. Kalau nggak sukses juga, ya gua nggak tahu harus nyalain siapa. Tapi kalau kemarin lu bilang itu nyalain owner, ternyata kan di akhir musim ada statement juga kan. Oh ternyata kita salah nih selama ini nyalain owner. Ternyata dia ngasih klarifikasi tentang si Maresca. Oh iya. Ke switch semua Iya, kan. iya. Iya. Sampai Marescanya juga ngaku Tapi salah. kan ada salahnya juga owner. Yang Ada, nggak mau ada. beliin back. Iya. Iya itu awal. Nggak terlalu mensupport lah di Penggantian pemain diatur. iya, Gittens iya. harus main, ini Iya. harus main gitu. Tapi tuh desas-desus isu itu udah mulai reda ya sekarang ya. Maksudnya tentang medical apa gitu. Apa karena pengaruh Alonso atau menurut lo emang Kan belum mereka mulai. udah belajar? Belum mulai. Pengaruh yang mana? Maresca juga awal nggak sorry ini kan Maresca digituin pada saat jadi gini. Akar problem Chelsea itu menang CWC sebenarnya. Itu setelah itu. Akarnya. Iya. Awal problemnya Chelsea karena menang CWC. Jadi kalau lu ngitung Chelsea era Potter Iya. gagal. Hmm. Era Poch ya mulai bergerak tapi Pochnya nggak cocok cabut. Iya. Masuk Enzo Maresca Terusin. bergerak. Dia Naik terusin kan? tuh, iya. Patternnya bagus kan? Iya. Juara CWC. Nah, di sini nih. Itu dia tuh. Nih. Iya. Dari Ini stamina juga kan akarnya. ngaruh banget tuh. dari Pertama CWC. itu, kedua dari owner ngerasa, oh squad gua tuh bisa Bagus. jadi juara dunia. Squad gue ini Bisa mampu PSG menjalankan. tuh. Ngerti nggak lu? Iya. Oh selama Nah. ini filosofi gue berhasil. Iya. Bisa ngalahin PSG segala macem PSG gitu. lagi prime-prime-nya itu. Iya, akhirnya bisa berhasil. Tapi Tapi kan jadi di situ nggak mau beli back. Backnya Iya, bagus kok, pakai aja. Back kita banyak. Iya. Gitu. pakai. ya, back tapi to back levelnya gitu. gitu, Badiashile, Tosin, Disasi, Iya. Liverpool cedera, siapa yang mau diiniin? Nah kalau Alonso, menurut gua Alonso nggak akan digituin di tahun pertama. Lo kan nanti nanya, Iya. desas-desus soal Medical. intervensi medical. Yes. Ya nggak mungkin. Tahun pertama pasti di jalan dulu, Lihat udah dulu tobat tuh. kan, tobat nih. Iya. Nanti kena istidroj, kena rezeki baru, menang FA baru gitu lagi. Iya. Iya. Semoga kita nggak langsung bagus banget ya. Iya. Takutnya kena ain. Istidroj, ain, saminato lengkap. Itu. Ngaji apa nih? Tapi itu faktor-faktor yang bisa membuat Alonso gagal ya. Iya. Ternyata di luar teknis ya. Makanya gue nggak mau tuh ke era keganasan, gue nggak mau kayak gitu. Takutnya kena ain kayak gitu. Kalau nggak juara, layak. Ah. Kalau masuk Champions League, mampu. Iya. Tapi kalau bertubi-tubi hancur, kalah, jauh lah menurut Ntar gue nggak Nggak telepon lu ya. mungkin lah, iya. Nggak telepon ya. Si Siap. fan Chelsea juga nih Inyong. Boleh. Nyong. Bentar gue lagi tag. Gue lagi tag lu bentar. Ya. Fan Chelsea juga dia. Inyong ya. Iya. Halo Inyong. Ah, Inyong. menurut gua kalau sampai berantakan gitu yang kalah enggak lah. Tapi kalau lu lihat nih perjalanan Chelsea ini kan nggak pernah mulus ya di setiap musim, terutama pas Bluko ya. Di awal ya kita gagal, sampai terakhir Maresca juga banyak cedera. Kira-kira di musim ini apa faktor yang menjadi ancaman Xabi Alonso menjalani musim ini? Karena kompetisi kita cuma sekali, harusnya nggak jadi problem dong. Rotasi pemain dan lain-lain. Building squad udah ada dan bagus-bagus. Cedera ya itu kita nggak tahu ya, tapi harusnya dengan faktor 1 kali seminggu udah nggak ada problem harusnya ya dengan cedera. Nah tapi apa menurut lo faktor yang sangat mungkin terjadi sampai akhirnya Chelsea ini bisa masuk ke fase turbulence itu lagi? Apa Nggi? Kalau dari gua cedera tuh bisa jadi juga karena kemarin-kemarin banyak pemain-pemain Chelsea yang cedera bukan karena pas lagi main tapi pas lagi latihan. Banyak juga tapi nggak tahu ya ini timnya seperti apa nih Xabi nih. Kalau faktor-faktornya ya itu dia. Kalau ruang ganti semoga dia bisa dipegang. Iya, Karena berapa adanya tahun kan Henderson, masalah kita tuh Welbeck. ruang ganti mulu. Kalau bilang ya sejauh ini PD-nya takut ya. Nah kalau ketika tim lagi enak-enaknya terus kadang-kadang suka nggak dapat 3 poin tuh.
Nah, itu yang takutin. Nah, ini kan problem yang di tahun lalu. Iya. Kita di 2 minggu berturut, di 2 game berturut-turut menang lawan Barcelona 3-0, Iya. nyeriin Arsenal dengan 10 pemain. Jatuh angin itu. Enggak, disangin kan? Next gamenya lawan Leeds seri, lawan Bournemouth kalah. Iya. Nah, ini kan mentalitas berarti Itu kan. dia. Ada kayak ngerasa udah kenyang, udah cukup, gue hebat gitu kan, ngeremehin lawan. Tapi udah di-solve sama secara teknis, secara di atas kertas sudah di-solve sama hadirnya Welbeck sama Henderson. Nah, itu dia. Ya kan, cedera bisa dihindarkan karena jam terbangnya rendah musim ini. Karena gamenya cuma Sedikit. di domestik doang. Iya. Apa ya Nan? Kayaknya Ain doang. Nah, kayaknya si Nan. gua ada Kalau satu. menurut gua, Gua ada Nan. satu. Iya kan? Gua ada satu. Apakah faktor Enzo Fernandez nanti nih, seandainya tetap berada di Chelsea? Itu menarik. Enzo Fernandez ada di Chelsea, Ini menarik. akhirnya nggak ada tim yang mau kan, Menarik. nggak ada bola saljunya. Toksiknya di Apakah Menarik. dia akan menjadi salah satu faktor yang menghancurkan Chelsea dari dalam? Sebenarnya kalau lo bilang menghancurkan dari dalam ya nggak bisa langsung begitu. Mungkin Enzo-nya baik-baik aja, tapi faktor eksternalnya ini nih dari publik Tuh suruh Inggris. pecat tuh Pastore enggak Javier. Itu. Gue bilang ya, kalau gue temennya Enzo atau gue manajemen Iya Chelsea, sih. lu silahkan main di sini. Gue sayang sama lu, gue butuh sama lu, gue nge-rate lu sebagai pemain. Nggak ada pemain kayak lu, tapi tolong dengan sangat amat tolong lu cabut dari Pastore. Nah, lu ganti agen. Itu biang keroknya Pastore. Bener, ganti agen. Kalau Biang dari kerok. agen nggak bisa, udah pindah ke distributor deh tuh. Kesel banget gue asli. Kayaknya ngebet dia gitu. Iya. Enzo-nya tuh masih Iya. aman-aman Selama ini aja. yang bikin narasi kan emang Biang si Pastore kerok. terus. Iya. Bikin statement ngomong Iya. ini, ngomong itu. Padahal Biang pemainnya kerok sendiri orang. masih adem-adem aja ya. Iya. Tapi menurut lu nih akan jadi faktor yang amplitude Enggak nggak sih di kalau menurut gue, karena perjalanan ini? pertama Enzo Fernandez itu vice captain. Ya. Jika masih ya. Dan kalau logikanya, kalau Xabi Alonso pintar, kalau Enzo balik dia tetap vice captain. Oke. Kalau dia demosi, dia turunin, nggak jadi Bisa kapten jadi, lagi, bisa diganti iya. ke Colwill gitu ya. Iya. Ya ini ribut. Bisa jadi ini dan, ya dan faktor. nggak bagus buat psikologinya Enzo juga. Benar. Lo nggak percaya sama gue? Gue finalis World Cup loh, ya kan? Ya, walaupun kartu merah Ya, jadi ya. tetap tuh, ya nggak apa-apa. Vice captain, dia vice captain. Iya. Dimana kalau dia vice captain, dia harus tunjukin profesionalitas dia. Apalagi dia misalnya punya mimpi mau ke Real Madrid, apa? Dia harus tunjukin loh. Betul. You have to show. Lo harus tunjukin di You have lapangan. to earn Lu tuh juga. layak. Lu tuh memang calon pemain Real Madrid. Tunjukin bareng Alonso, bareng Chelsea. Yuk kita bangun bareng, kan gitu kan? Malah Sabi itu tahu banget jalannya untuk menuju menjadi pemain Real Madrid. Tahu Iya. banget Sabi. Cuman Enzo-nya kalau nggak dibilangin nggak bisa dia begini. Ya. Nah, itu juga Tapi itu profesional juga. sih menurut gua. Enzo sih orangnya profesional menurut gua. Iya. Tapi kan dia bukan cuma ini doang, dia juga sempat ada kasus rasis kan. Ya kalau itu rasis mang. Enggak, waktu Yang itu tahun kan lalu. maksudnya sempat juga Yang di bus kan? yang Fofana akhirnya yang rame-rame unfollow. sama Argentina. Iya, 4 tahun yang lalu. Iya, waktu Copa itu. Waktu Itu masih Copa. terlalu muda itu. Enggak, maksud gua 2 itu tahun pun berlalu gitu. Iya. Itu pun jadinya ya tetap aja kita melihat Enzo Enzo Fernandez Fernandez di West itu Ham. pemain yang main di Chelsea paling banyak dan salah satu pemain bola di Eropa atau di dunia yang main paling banyak termasuk World Cup-nya. Yes, Ini orang sangat amat profesional. Dia cuma absen 2 game yang dia dihukum. betul. Oh, karena statement. Sangat amat profesional. Jika di lapangan dia memberikan segalanya. Dan setelah itu juga tetap jadi class player juga kan buat Iya, kita. jadi menurut gua nuansa ketakutan kita hari ini terbangun karena si ngehe Pastore. Javier Pastore. Agen. Iya. Agen. Jadi kalau banyak True Blue di kolom komen gue juga rame banget Le. Udah nih jual aja. Kalau bisa Ini. dijual lebih baik. Menurut Enzo, gua. Iya menurut dong. Udah tutup buku lah. 120 Lu setuju juta. dijual? Enggak, kalau memang karena Iya. gini, Gi, pemain sekelas Enzo Fernandez digaji 150.000 apa Ya, hampir 180.000 200 gitu. Nggak layak juga. Chelsea ngehe. Lo harus naikin gaji dong. lah. Ya itu kan Iya, yang dia mau sebenarnya. Setara dong. Rice Jam dia minta. Jadi Iya. gua Tapi Chelsea-nya emang udah 250. plek nggak mau kan? Nah, itu, maksud Udah gua plek gini. nggak mau dia. itu nggak fair buat Enzo juga. Iya. Value dia lebih dari itu. Iya benar sih. Kayak Gitu loh. kalau gue baca kayak emang nih caranya Chelsea buat ngejual kayaknya. Nah. Kayaknya nih. Jadi sekarang opsinya 2. Kalau lo mau dia main di Chelsea, naikin gajinya, Benar. cabut dari Pastore, main yang bener, yang layak setahun 2 tahun, habis itu mau Madrid silahkan. Tapi kalau mau dijual dengan harga yang layak juga oke. 120 menurut lu layak? Layak lah. Mau berapa anjir? City yang beli. 120 Le. Iya mau berapa? City yang beli gimana? Ya udahlah, gue gak mikirin aja. Enggak Sama lah. Enzo? Gue sih 100. Ada 2 Enzo di situ. Lebih dari 120 kayaknya deh kalau Fernandes. 120. 120. Gini lah, Chelsea itu jago jualan, Iya. tapi bukan yang bisa segitu juga. Iya sih. 120 kayaknya. Kita beli dia cepet. Gue cukup Iya. nggak rela sih dia Kita beli 120 dia cepet. sebenarnya dengan apa yang dia lakukan di Chelsea ya. Lu. Iya. Kalau gue lebih kemana dia perginya? Kalau gue ya. Kalau ke City Enggak. sih gue panggil Snake juga sih tapi.
Padahal Bisa kan ya? kita punya Cole Bisa ya? Palmer. Ya lo ke Junior Spanyol Snake. kayak kemana? Iya, Real Madrid oke lah ya. Atleti oke lah ya. Iya. Asal jangan ke City. Arsenal Lagi Mungkin. atau Newcastle. Ya oke lah. Iya kan, Newcastle lagi Newcastle kehilangan juga lah. 2 gelandang pivotnya juga yang mungkin tapi nggak tahu sih. Nih, dia dibeli 100 juta. Nggak mau juga tapi kayaknya Newcastle 100 juta dibeli, dipakai 4 tahun. Itu kalau di amortisasi mungkin udah kepake 25. Kayak kontraknya 9 tahun. kontraknya 9. 9 tahun. Ya, Kontraknya 9 amortisasinya tahun berarti ya 5 10 jutaan. juta lah, 10 juta 10 per juta per musim. tahun, berarti udah kepake 40 juta. Iya, Sisa berarti 60 juta. 60. Jual cepet, untung 40 juta. Iya. Betul. Oke, berarti itu kita belum tahu ya apakah nanti Enzo Fernandez ini bisa menjadi bom waktu buat Chelsea atau justru Gua enggak sih, gua ngeliatnya jadi aman. katalis ya. Aman. Tetap jadi aman. Tapi selama ini dia udah OTW balik ke Inggris sama si McAllister. Oh udah. Saking Saat ini. ketakutannya dia nyewa keamanan pribadi. ya karena dia juga ada Takut interview. gara-gara ini. Iya, gara-gara itu. Ada interview dia juga, dia bilang, Iya. gue takut banget nih, Inggris nggak mau nerima lagi gitu-gitu ada juga. Gitu. Gue nggak tahu tapi itu bener apa enggak ya karena interviewnya pakai bahasa Argentina. McAllister juga cari ribut bang. Captionnya Intinya itu. kan gerombolan itu. Kalau Iya, Lisandro kan emang fix dijual sama MU kan. Oh Iya, gitu. Lisandro Napoli ya? Bisa MU. Enggak, maksudnya sekarang dijualnya ke Oh, Napoli ya? belum. Oh, Belum ada. oke. Oh gitu. Hmm. Oh jadi anak-anak Argen pada Iya. Kalau Kalau isu-isu politiknya pokoknya semua agen yang di Inggris yang kemarin di World Cup itu harus keluar. oh gitu. Kayaknya kayak gitu. Karena kan si spanduk itu. Oh iya, Spanduk Spanduknya Falkland. berhubungannya sama yang soal sengketa pulau itu. Pulau ya. itu udah sama Inggris. Perang. Dan juga lawannya lawan Inggris juga gitu. Betul. Oh, gitu. Ya itu salah satu hal yang menurut gua nggak penting Dibu lah. gimana? Itu dia. Sama ini juga. Bakalan dilepas juga, cuma nggak tahu kemana-kemananya. Ya nanti kita lihatlah seperti apa ya. Latihannya Tapi kita lanjutannya. sepakat bahwa Enzo Fernandez ini masih ada value-nya ya buat Dan Chelsea. kabar sebenarnya. baiknya Enzo bakal datang ke Indonesia. Iya, kalau dia nggak dijual. Enggak, Dapat dia info. datang. Tapi dia belum tentu main atau enggak. Kan udah Oh, kontrak capek. gitu. Iya. Tanda tangan lumayan lah ya. Tapi biasanya kalau gue rasa sih semua walaupun kontrak tapi pemain-pemain yang finalis seperti semifinalis tuh biasanya istirahat. Tapi itu udah 3 mau minggu kan? habis. Kan 3 minggu. Dapat Dapat lah. 20 Final berapa? 20 ke 9 ya. Final 8. 20 waktu itu. Oh 20. Iya. Final 20 ke 8. 20 8 iya hari. dapat lah. 18 19 hari. Iya. Soalnya habis dari Indonesia dia ke Malaysia habis itu udah cabut kan? Udah kelar. Balik kan? Ya harusnya semoga ada ya. Katanya sih Tapi yang datang udah kelar. dipastikan Caicedo udah nyusul di Hong Kong Iya. Ya. per hari ini ya. Caicedo. Caicedo nyampe Australia. Hmm. Si Dia join Jackson Hong Kong. Welbeck nyusul Hong Kong. Ketemu di Hong Kong berarti. Iya. Buat lawan Juve. Iya. Ya itu harusnya ikut ke Ya Indonesia lah pasti ya. lah. Nggak mungkin setengah sepulang nggak mungkin. Masa jumping? Iya. Oke lah, berarti kita udah ngomongin soal Alonso, soal Welbeck. Sekarang kita ngomongin transfer musim panas. Kita recap aja. Ini gue ada beberapa pertanyaan yang mungkin kalian bisa bantu jawab ya. Yang pertama ada Valentin Barco yang sudah masuk ke dalam belum resmi diumumin sebenarnya karena masih nunggu dia balik dari Argentina juga. Cuma Nah, kayaknya Barco gimana tuh? tapi kayaknya dia enggak sih. Baru kan yang dia beli nggak ada. Bluko kan? Iya kan? Nggak Bluko maksudnya kan? Cuma dengan katanya Argentinanya. Iya dengan case yang tadi tuh yang anak-anak Argentina diusir semua. justru yang bermasalah awal itu si Barco sebenarnya. Karena keplak, gitu. dikeplak Lah, gitu ya. dia dikeplak sama Enggak, dia duluan provokasi. Iya, dia Jadi soalnya gol dulu gitu. nih, yang lain pada selebrasi di pojok. Dia nyamperin pemain Inggris satu-satu. Gitu. serius. Iya, videonya gitu. Makanya pas Bellingham tahu, pas bangun kan Bellingham golnya Enzo kan dia lagi nyeliding gitu kan. Iya. Nggak ngeliat pas tahu udah selesai. dikeplak. Makanya bakal jadi public enemy itu bakal Oh, seru gitu. banget sih. Seru Nah. banget itu. Dia akan menuju ke Chelsea. Banyak juga ya bom waktu yang ada di Chelsea ini ya. Hah? Ini Apakah ini akan menjadi ancaman buat Chelsea tapi ini dari benar dalam? drill yang namanya itu public enemy. Iya, maksud gue itu Tegar. parah sih. Yaudah, Valentin Barco 21 tahun, katanya playmaker hybrid ya, bisa buat Back kiri. ya buat back kiri, banyak versatile, selling player-nya tinggi dan ada yang bilang bahwa dia diproyeksikan bisa menjadi seorang Joshua Kimmich. Wow. 34 juta pounds, gajinya 50.000 per pekan, kontraknya 6 tahun. Menurut lo, Barco akan jauh lebih penting daripada Caicedo di 2 musim lagi atau enggak? Apa Caicedo? Caicedo. Gue enggak sih karena Enggak sih, walaupun fisiknya- sama-sama fisiknya dari terlalu Brighton kecil. ya. Menurut gue siapa sih gelandang dengan fisik kecil yang thrive di Premier League? Makelele. Kante. Di fisik kecil kan lo ya you Oh, have to be maksudnya yang kualitas kayak lo Barco gitu. kualitas lo harus ke Kante dan Makalele Fisiknya atau gimana nih? kualitas. Kualitasnya. Kan gini, Kante kecil kan? Hmm. Kalau kualitasnya Kante bukan Kante, Iya, iya. mediocre nggak bakal thrive dia. Tapi Kante datang Nah, kan bukan siapa-siapa kan nah, awal datang itu. apakah Barco punya kualitas itu? Iya. Gue belum ngeliat.
Tapi dia jelas pemain yang bagus. Pokoknya kalau dari fisik baru datang. Tapi dia punya kekurangan di fisik. Itu. Tapi kan Kecil. nge-buff doang tinggal beb jadi kayak Pak Ole. Hah? Coba dong kasih lihat dong. Kecil bro dia bro. Pendek, kecil. Nggak tahu ya apakah bakal jadi Kante atau jadi si Torreira Arsenal. Iya. Itu gak berhasil kan? Ada ya, Berhasilnya saya. di Turki. Berhasil di Turki. Berhasil. Better lah, nggak berhasil juga better aja. Carvalho, siapa? Siapa? Bukan Carvalho, siapa tuh? Pemain Arsenal juga ada Fabio. Bukan Fabio, Vieira. Tusuk gigi. Iya. Tusuk gigi. Itu juga sama kan posisi 6. Itu ceking enggak? Vieira 10. Sayap. 10 dia. 10. Oh. 10 dia. Itu Oke, beda. berarti nggak mungkin ya seorang Kalau menurut gue Barco. tapi dia bisa jadi backup yang baik. Ya. aja. Jadi dia akan menjadi backup nih. Menurut gue. Sama ada Backup Caicedo dan Enzo Lah, Fernandes. emang lu harapan jadi siapa ya Barco itu? Ya misalnya dia Kiri. bisa main di kiri Iya, atau sejauh ini sih belum ada pengganti Cucurella ya. iya. Itu bakal jadi. Dia gini pemain deh, kita yang dirindukan prediksi itu. starting line up. Biar Iya. seru nih, kita prediksi starting line up dengan kualitas yang ada. Yang ada dulu nih. Yang ada nih. Sekarang nih. Starting line up dan cadangannya. Ya sekarang Ya. main 3 back terserah. Kayaknya sih 4 ya gue ngeliatnya. Gue ngeliatnya Xabi Alonso 4 aja. 4 Kemarin 4 ya. 4. Nih ya. Dan di 2 game tertutupnya juga 4. Kar, sebelumnya. kita lanjut dulu sebentar transfernya. Ke situ ya? Ya, habis itu kita ke ini ya. Marco Palestra ini juga salah satu pemain best defender Serie A. Sekarang berada di posisi right back ya. Modern banget dan dia juga sama fisikalnya bagus. 43 juta pound sterling, kontraknya 7 tahun. Gaji lumayan. 150.000 pound sterling per minggu. Berarti Oke. mirip pemain Enzo gajinya. UMR. Iya mirip makanya. UMR Parah dia. kan? Kan parah Bukan kan? UMR lah, middle. Datang di masa-masa sulit dia bertahan sampai berhasil vice captain. Iya, jadi sebenarnya sama kalau yang baru datang. dipikir-pikir agak jahat juga ya Bluko nih nggak mau iya. naikin gaji dia ya. Iya. Sengaja gue bilang bakal ada yang beli deh. Dikit lihat ke depannya. Minimal 2,5 Enzo tuh. Iya, Rhys James. 2,5. Iya. Ya paling nggak Rhys Toto gitu, sama Rhys Rhys James. James lah. Paling tinggi siapa? Rhys James. Rhys James. Fofana. Fofana ngehe 200. Fofana. Rhys James sekarang paling tinggi. Harus Makanya jual- si jual Fofana buang, bagi dah tuh. Iya, Enzo gua kasih setuju. 50, ya kan? Naik 50 Iya, ya. bagi-bagi. Nah, masalahnya tapi Palestra ini akan tutu sama Rhys James. Menurut lo apakah Chelsea menemukan right back bukan penerus ya, tapi upgrade dari seorang Rhys James yang Enggak. bisa jangka panjang Rhys dan James fit punya siapa upgrade-nya? Enggak, maksudnya yang punya physicality, availability. Menurut gua kalau Rhys Iya. James fit setiap season di kasta tertinggi punya momentum jadi flow mainnya performanya tuh naik terus ya karena dia sehat terus ya. Nggak ada lawannya sedunia. Lu Tapi cari kan- sedunia, lu cari ke God nggak ada lawannya. Iya, gue setuju. Nggak Tapi lawan. kan permasalahannya tuh dia aja di Inggris baru main dikit cedera. Ya, itu. Dan itu gue yakin akan terus-terusan sih. Itu jadi Berarti kita lo nanya dengan case James akan naik nggak turun ya? Iya, akan naik Oke. turun, akan naik turun. Apakah Palestra ini prodiginya Rhys James Enggak menurut lah, lo? nggak Atau levelnya Rhys justru tipikal pemain yang beda banget gitu? Kalau gua ya gampang aja jawabnya karena ini masih tebak-tebakan ya. Iya, tebak-tebakan. Dia nggak akan aja. serius Feeling James. aja feeling. Dia nggak akan serius James, tapi dia akan lebih baik pada Gusto. Oh, Gusto. lu ngeremehin Meli Guslo. Lu ngeremehin kayak gitu Meli Guslo. Meli Guslo juga awal datang bilang, "Waduh, ini untuk nge-backup Rhys James kayaknya nggak bisa deh di era Pochettino." Ternyata dia bagus banget. Gue setuju. Bener Berarti nggak kita lu? sepakat nggak Malo Gusto main di Pochettino. paling bagus di era Pochet? Pochet. Setuju ya? Karena posisinya Di itu era dia Pochet. banget. Paling bagus nih Malo Gusto tuh di era Pochet. Yang Gua paling setuju. stabil. Enggak, lu ngelihat the best of Oh, Malo enggak, Gusto gue tuh Maresca di situ. justru. Lu Yang dia invert. Iya. Kagak. Wah, ini enggak, anjing. dia Nih, kalau gue punya pandangan gini, di Pochettino itu posisinya dia banget. Di mana Overlap-nya dia- tak, overlap. Nah, dia mainin saat di Lyon ya. Iya. Mau begitu ke Maresca berubah kan untuk Iya. inverter ke dalam. Nah, itu dia penyesuaian Tapi- tuh musim pertama. Nah, musim kedua dia udah mulai bisa. Tapi dituntut lagi sama Maresca, lu harus bikin gol ya kayaknya. Akhirnya dikasih challenge, dia bikin gol tuh. Akhirnya si Maresca traktir dia lah, mau gak mau karena kan kalau taruhan. Nah, Itu dia, makanya dia banyak perubahan si taktikalnya itu. Tapi gue bilang Meli Guslo sebenarnya bagus, cuman dia kalau bagus banget. Kalau Sekali jelek- busuk Iya, banget. gue setuju. Terakhir kan kartu Nah, merah game terakhir dia kan? Game Yang mana? terakhir. bukan game Oh, iya, iya, terakhir iya. Fofana gak sih? Enggak tahu dia pokoknya Sunderland berapa game. dia ada yang kartu langsung- merah. dia ada juga. Ditambah Yang kemarin gak di penting Prancis lagi kan? dia. Iya. Di Prancis juga kemarin dia buset yang lawan Inggris. Hancur. Siapa sih Gusto? Nah, kan? menariknya, Iya. anggaplah gua sama kakakku ini kan sependapat. Iya. Iya kan? Bahwa Meli Guslo paling bagus era Pochet kan? Pochet. Iya. Tapi Chelsea secara defensif paling buruk era Pochet. Iya. Jadi Tapi gua melihat- sebenarnya dia fullback yang baik atau tidak kan gitu. Tapi gue melihat si Guslo ini emang di era Maresca itu dia nggak pernah stabil kayak yang tadi Ranggi bilang kalau bagus banget. Nah Karena kebetulan bagusnya itu
momennya pas di final CWC. Cop dia. Jadi gue ngeliat Asis kayak anjir dia. Iya. ini impact-nya tuh lebih berada di Maresca dibandingkan pas Pochet. Nah, Oh, impact tapi ya, yang waktu di CWC deh, final CWC, itu kan posisinya kayak posisi dia di Pochet. Iya bener. Iya kan? Itu yang gue suka justru. Di flank aja udah. Iya, masih mundur aja. Iya, tapi Lu fokus mana nih? impact-nya Maju itu. sama mundur dah, enggak usah ke tengah-tengah. Kan gini loh, Kalau- pemain itu punya mungkin pemain punya kapabilitas dari Iya. fisik atau teknik ya. Tapi secara IQ itu biasanya terbatas. Iya. Ada pemain-pemain ya udah kasih kerjaan simpel aja. Ya. Nah, gue ngeliat Malo Gusto tuh si Maresca tuh terlalu menginginkan yang Complicated ya. complicated dari Iya, Gak nyampe. mungkin nih. Maresca enggak, Maresca itu ekspektasi itu Gusto tuh bisa upgrade jauh. Iya. Gitu. Ternyata harapannya dia yang terlalu jauh. Sama kayak Pedro Neto juga sebenarnya. Pedro Neto juga dikasih Oh, itu tugas menurut gue yang terlalu hilang complicated gitu. sih. Neto tahun ini hilang tuh. Hilang. gitu. Karena dia harus track back. Dia juga Nanti kali ya cepet. Mau dia. Mau Arsenal. dia. Liverpool. Hah? Liverpool City udah nungguin. Iya, nungguin, Liverpool nungguin. Liverpool udah nungguin City, ya City juga sih. Tapi kalau sebenarnya. cepet susah sih. Kak. Kalau Blue Cepet Go Ya enggak ini 70 lah, boleh Hah? 70. kita jual Joe Felix 70, aja sekarang masih untung ya? lumayan. Iya masih untung. Beli gocap ya 60 ya? Gocap. 60-an Gitu lah. ya. 60-an. Padahal Pakai 2 tahun. pertama datang gue ngerasa wah, itu salah satu transfer Bluko yang feelingnya tuh oke nih gitu. Dan senyap kan, nggak ada Enggak, gosip, nggak ada apa kan. ngaco. Itu transfernya itu malah menurut gue itu pinnacle dari bobroknya visionnya Bluko. Kenapa? Lu tarik Enzo Maresca, ya kan? Pep Alibaba, ya kan? Ya kan? Udah, lu mau bermain possession base, ya kan? Berarti lu butuh pemain yang teknik, yang bisa main close range, main tipis-tipis, kecil-kecil, passing kecil, ya kan? Hmm. Belinya Neto. Padahal yang butuh space gede. Neto ya. itu kan thrive di Wolves karena dia main direct, dar. Iya, Dia kan lari. dua striker kan lari, gitu loh. Jadi bukan Neto pemain jelek, tapi kalau kita mau Tapi dia bermain musim bagus deh, Dile. siapa? Si Neto. Waktu kita masih ke bawah Pochet. Kan awal Tapi dia nggak 10 ngalamin game Pochet kan? Enggak. 10 game Maresca pertama. Iya. Kita kan kontrol kita masih belum terlalu pakem. Oh Iya. iya. Jadi masih banyak bola-bola Derek, masih rock and Nah, roll lah. Di situ Neto Iya, main. cocoknya di situ. Pas mainnya mulai rapi, mulai kontrol, sabar, bingung dia. Nggak Bingung. bisa Balik dia. badan lagi. Dia mulai bagus lagi ketika dia menang Nation League. Iya. Ya Dia tuh bisa. ada Heeh. apa ya? Mentalitasnya tuh kebawa Sempat banget bagus sampai main ke CWC. main 9 deh. Yang dia nge-comeback. Oh, FA. Yang kita comeback di Fulham, Craven Iya. Cottage inget ya? Wah, itu sih gila. Enggak, di Premier League. Torrijos. Premier League. Iya, Di Torrijos. FA Iya, juga iya. dia bagus. Main di Main 9 kan? main di 9 juga bagus dia di FA. Jadi false nine berapa kali dia? Tapi gue gak tahu ya di Alonso kayaknya lebih kepake sih. Karena Alonso kan suka banget sama Nah. Wingback kiri bisa tuh dia. kalau 3-4-3. Siapa? Iya kan? Udah ngomong gua. Tapi di kiri. Kuenda kan di kiri. Kuenda. Iya, tapi kan buat yang Kuenda Neto bisa sih. yang buat track Mau back nggak dia? dan punya defense Mau nggak dia contribution. pertandingan itu? Mau lah. Neto Dia mau. kan- dia kuli tuh itu dia. kayak profesional sih. Kuli dia. Maksudnya dia ya lu taruh gue di mana aja ya udah gue lakuin tapi mentoknya segitu, gitu aja. Dia nggak janjiin yang aneh-aneh juga kayaknya. Ya kayak kiri bisa sih. Nah, kita lanjut ke Morgan Rogers. Wow. Pemain yang luar biasa dibeli harga 117 juta pound sterling, 24 tahun, kontraknya 7 tahun. Dan yang menarik kata fans sebelah kan dia datang karena gajinya gede kan di Chelsea. Tahu nggak gajinya berapa? 150.000 pound sterling per pekan. Roger Iya, sekarang. cepet ngomong. Rodgers. Terus sama siapa tuh? Ya setara Cole Palmer. Oh, udah level itu ya? Iya, 150.000 pound sterling per Ya pekan. layak sih itu. Jadi kalau yang ngomong gajinya mahal, enggak juga sebenarnya. Jadi murah emang- lah 150. Emang hatinya dia ada di GA kepala 2 musim berturut-turut ya. yes, Murah. ada di biggest totalnya dua. club in Totalnya London. dua digit. Iya musim sebelumnya 20 berapa, musim Oh, kemarin iya, 20 iya. berapa. Ada yang gitu tuh. Lihat ada yang gitu-gitu. Kan dia begitu datang I play for the biggest club in London gitu. Oh, iya. Itu Menurut lo? Sebenarnya nggak usah ngomong juga udah tahu ya kayak gitu ya. Jangan gitu-gituin. Ini pembelian Enggak, the biggest mah enggak. overpriced. The biggest mah enggak. Hah? Chelsea. Tapi apa? The The complete. most successful. Oke. Spesifik Iya ya. dong. Iya iya iya. Iya. Tadi lu bilang 2 musim. Untuk sukses tuh nggak butuh gede. Iya. Tapi Gede belum tentu konsisten. sukses. Konsisten, konsisten, nggak perlu terlalu bagus, tapi selalu produce nih? something. Chelsea Oh, lah. iya. Nah, lu bilang tadi dia 2 musim, 20 GA plus ya. Menurut lo harga 117 ini overpriced atau underpriced untuk seorang Morgan Rogers? Dari Bapak Ranggi nih biasanya point of Kakakku view-nya dulu deh. menarik. Kalau gue bilang dari awal ini terlalu mahal. Terlalu mahal? Terlalu mahal. Sepakat. Cuman ternyata Overpriced berarti ya? iya sejauh ini sih awalnya kayak gue ngeliatnya kayak ini kayak kenapa segini mahal banget, ternyata banyak alasannya.
Alasannya ya satu, kebawa hype-nya si Anderson. Ya, Yang rusak-rusak di awal adalah Anderson sama si Tottenham itu. si Tonali. Matius Fernandes. Tonali dan juga Matius Nah, Fernandes. kita Matius sebenarnya Fernandes. ngerusak. Hah? Kita yang ngerusak Enzo Caicedo. Oh enggak maksudnya untuk musim ini. Musim ini. Kalau dibilang ngerusak ya Chelsea yang awal iya, Iya. Abramovich datang. Lalu datanglah gelombang kedua yang bikin rusak adalah Pogba MU. Bener. Itu Betul. makanya untuk yang musim ini yang rusak itu awalnya Tottenham sama si Enggak, sebenarnya start pertama Neymar. Enggak, beda lagi tuh, itu Enggak, beda lagi. maksudnya ini kan Secara pemain. overall. Kalau Neymar emang superstar lah. Kita nggak Layak. usah. Iya. Iya. Kalau Neymar kan memang Ya, salah satu PS dari Barcelona. Saat itu ya. PSG, winger terbaik di dunia saat itu kan. Ini kan yang kita ngomongin Anderson, Tonali, Rodgers, Matius Fernandes. Itu Itu dia tuh. Nah, Roger emang bagus, cuman menurut gua angka segitu mungkin ke bawah hype-nya itu tadi gue bilang tadi kan dari awal. Yang kedua, ya kenapa bisa segitu? Karena yang gua nggak tahu ya pastinya. Kayaknya emang dia benar-benar digoda sama Arsenal dulu kan. Nah, head to head-nya Chelsea sama Arsenal saat ini berat banget. Arsenal juara bertahan, main di UCL. Ya, walaupun sama-sama peringkat 1 lah kita sama Chelsea. Sama Arsenal itu sama-sama peringkat 1 depannya. Cuma Chelsea ada buntutnya kan. Iya. Arsenal kan udah 1. Chelsea berapa kemarin? 1-0. Itu dia. Main berat juga gitu. Dan gue pun kaget kenapa Ini nih. sama-sama satu ya? Iya, Iya, Gua baru sama-sama ngeh. satu. Sama-sama Emang lo doang? Sama-sama Peringkat satu. satu. Makanya kalau dibilang gini, Gue juga peringkat satu. Chelsea sama Arsenal beda lah. Chelsea tahun lalu peringkat 10. Arsenal peringkat 1. Di atas Arsenal masih ada lagi. Tendangan Gabriel. Paling atas ya. Wah, lu kayak bikin materi stand up ngerosting Arsenal Iya, tapi usah, usah. ger-ger. Makanya gue bilang dia Mister Bahagia, ger-ger mulu. Enggak, makanya gue tuh kalau dibilang ya ada alasannya kenapa harganya cuma beda 1 juta ya sama si Anderson. Iya, 116, 117. emang statement aja itu. Iya. Statement. Iya, nanggung ya Dari kan. Aston Villa lo kalau mau bayar lebih, Termahal. yang penting lebih mahal daripada Anderson. Iya. Nah, Udah lebih 1 juta. dan kita juga nggak tahu deal-dealan di belakangnya tuh. Ada Garnacho yang ke Aston Villa. Iya, itu main tuh. ada Dan Jackson Jackson bakalan mungkin. main tuh kalau Jackson. Itu dia. 3 Tapi- teori ya, 3 teori harganya Rodgers. Iya. Yang Nah, pertama, terus gue lanjutin yang terakhir ini adalah Ranggi dulu. ketika si Palmer ini udah mulai rungsing nih. Jago Karena dia. kemarin Jago itu dia dia. punya abang-abangan Tosin yang masih Jago mainnya dia. bareng. Maksudnya Tosin tuh masih bisa Sahabat dia. setengah lah gitu. Bisa Iya. main bareng sampai di CWC disisirin rambutnya si Palmer. Iya. Sekarang nih Tosin terancam dijual. Palmer mau bikin moodnya naik, siapa nih? Si Roger lah. Masuk gua. Roger Iya, datang update Masuk gua, status. Masuk gue Gitu. Iya, gua saya juga tidak setuju. pernah, ini statusnya gue masih ingat. Tidak pernah terbayangkan dalam hidup saya bermain satu klub dengan sahabat terdekat saya. Tuh dia. Nggak, karena kan emang sebelum ini terjadi, Palmer sama James itu udah dipanggil sama Bluko, dikasih tahu siapa aja targetnya dan ini yang pasti didatengin. Makanya Palmer sama James di saat Enzo dan Kukurea cuap-cuap, mereka diem aja. Karena mereka udah tahu sebenarnya kalau Morgan Rodgers ini bakal datang ke Chelsea. Oh gitu. Iya. Udah bakal kayak gitu. Iya, makanya terus ada James di hotel atau di US kusuk-kusuk ya? Pak? Kusuk-kusuk. Pasti kusuk-kusuk. Kusuk-kusuk. Masuk-masuk selimut. Makanya dua itu gue gak ngomong siapa-siapa. Iya kan? Ya, awalnya gini. Mungkin pemain Kamar mandi gitu. Hah? masa kamar mandi diketok. Kan tidur bareng-bareng. Ya, tapi kan nggak di mandi timnas- bareng juga. Di timnas itu kan banyak pemain Ranggi. Arsenal. Iya. Banyak pemain Arsenal kan. Ada berapa coba? Iya, Iya, empat, banyak. empat. Saka, Madueke, Eze. Eze, Rice, 4. 4 ya? Iya. 4 kan. Makan. Ketemu deh tuh. 1 Declan Rice kan dibujuk. Dengerin dulu sama Roger. Mau mandi, ketemu dia tuh Saka. Iya. Tidur, ketemu lagi sama. Udah 4 kali. Kenapa lu? Keciam nanya. Dia begini. Udah. Ikut gua aja. Cuma gitu doang udah. Udah ikut gua aja. Gitu. Palmer juga teks katanya kan, Iya. supaya dia datang ke Chelsea Udah. juga. Maka teori gue meluruskan dari Ranggi 3 teori. Yang pertama, kedip-kedip Chelsea sama Aston Villa ini udah berapa kali sebenarnya? Oh, PSR. Waktu itu Omar Keliman inget ya? Ya itu. Oh, Kaliman. Iya. Itu dibeli bukan buat dipakai. Buat nyelamatin. Iya, buat Villa. nyelamatin Villa. Jadi kedip-kedip udah biasa lah. Nah ini kedip-kedip juga nih. Makanya harga josin dikit. Ya. Terus yang kedua untuk lepas Jackson. Yang ketiga teori Ranggi bener. Kita mau setuju apa enggak lo yang nonton siapapun lo. Kalau Palmer itu superstar. Oh, iya. Yes, gue setuju. Dan ngeritain superstar, menahan superstar untuk gak keluar dari klub lo, itu adalah fokus utama setiap klub. Dan Yes. Palmer itu nggak sengaja jadi brand image Iya, Chelsea. udah Betul. brand image juga, Iya, iya. benar. Udah Dari icon. marketingnya Nah, juga dapet. sekarang kalau lu harus bayar lebih mahal 10-20 juta untuk mempertahankan Palmer, apalagi berpotensi bikin Palmer tambah gacor, bayar. Betul. Gitu. Gue setuju. Gue setuju sama teori Ranggi. Dan satu lagi memang Bluko setelah Enzo Maresca itu kan bilang bahwa ada 8 apa 7 pemain yang akan
bangun tim ini around mereka dan salah satunya Palmer. Iyalah Palmer. pasti. Ya makanya itu yang bisa salah satu teori juga. Jadi lu sepakat nih overpriced tapi pertanyaannya. Overpriced. Kalau Ini gua orang ini pemain underpriced value-nya 90. Enggak. Kalau Lu gue underpriced? underpriced gue. Hah? Di indeks ekonomi nih, di harga sepak bola saat ini. Enggak. Jangan ngelihat ini parameternya inflasi ke zaman dulu ya. Enggak, bukan zaman dulu. Di total aja. Misalnya Elliot Ya. 116. Berarti lu mengatakan bahwa Harganya dia harusnya mah lebih dari 117. Berapa? Mungkin 130. Serius Oh, gua. lu patokan lu si Anderson. enggak mungkin patokan lo karena dia di atas kualitasnya di atas Anderson dan Tonali gitu. Iyalah gila. Berarti Kita dia- ngomongin Ya apa udah gini, statistik? nih, gampangnya gini kalau gue ya. Kalau gue Anderson very overpriced. Kalau Morgan Rogers ya overpriced lah. Enggak, gua underprice sih gua. Gak anjing. Ya kita close aja ya, berarti Iya. ini adalah overpriced. Oke, yang terakhir Maxine Lacroix. Ini pemain yang Udah resmi nih? Udah resmi. Udah tanda tangan? Nih? Udah. Udah tuh? Oh, lu sekarang nggak mau ini banget ya sampai official dari Iya udah gak mau Tokyo. gue. Karena Fabrizio juga sempat Lagi goyang, goyang, ya. iya. Sempat goyang. Jadi here we go Fabrizio nggak ini ya. Maxine Lacroix 52 juta pound sterling, 26 tahun, kontraknya 6 tahun, gajinya 150.000 pound sterling per pekan. Sama tuh ya. Ya, menurut lo 3 pemain kita nggak baru usah harganya sama ngomongin. tuh. Ini pasti kita udah sepakat lah kalau ini best deal buat kita semua kan. Sepakat kan? Sepakat. Sepakat ya. Sepakat. Tapi pertanyaannya, apakah dia akan langsung menjadi first team player sebagai center back di Chelsea atau enggak? Kalau gue bilang enggak. Butuh waktu dulu. Ditambah dia baru datang dari World Cup. Ya kan? Tapi tetap Levi Colwill ya paling ya Fofana. Fofana dulu lah. Kata Sabi nih. Fofana berat sih, Pak. Lacroix, lu tunggu sini nih. Lu lihat nih. Fofana, lihat nih. Ini contoh yang salah ini. Lu jangan kayak gini ya, barulah dia mulai menyesuaikan. Gue langsung kalau gue gitu. Langsung. Iya, Langsung. Karena gue percaya sebelum Xabi Alonso sign kontrak di Chelsea, dia ada fit and proper test. Iya, Iya, Kan? pasti Jadi itu. dicek dulu psikologinya nih, sehat nggak nih orang, ya kan di interview apa. Oh sehat, alhamdulillah. Jika Alonso sehat, dia akan paham kalau mainin Wesley Fofana itu bodoh. Match pertama langsung si Langsung, Lacroix. Lacroix. Wah, kalau gue Fofana Gue dulu. langsung Lacroix. Karena ada alasan tersendiri. Kenapa? Sengaja main Fofana yang bagus sampai mau tutup dijual. Nih, etalase lu Iya, Fofana. bisa juga. pom-pom. Bisa juga, bisa Kayak juga. kambing mau dipotong pas kurban, kasih makan dulu. Iya. Ntar baru jual ya. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi balik lagi dong kita ke era Bluko kalau Tapi kayak tuh orang balak Fofana sama Tosin sih harus out ya. Iya. Tapi Fofana parah ya. Enggak, kan ada Badiashile, Disasi, Tosin, Fofana. Empat-empatnya out. Nggak ada sisanya lagi siapa? dompet kita. Kalau Ya, bahkan lu Anselmino, kejual. Ya Sar udah, lo masih mau ada. sisain. Lo ya deh sisain dua-dua deh. Lo dulu. Dari 4 itu ya? Iya. Kita nggak usah ngomongin yang lain ya. Iya. 4 ya, Badiashile, Disasi, Fofana sama Tosin. Wah, anjir. Sisain 2. Iya. Vincent 2 nih. Satu aja lah. Enggak, anggap dua lah. 2. Kan buat kedalaman. Berat sih Enggak, buat dua. kedalaman aja. Iya. Bukan buat starting, buat kedalaman aja. Kan kita satu kali juga. Ya udah seminggu. enggak dua aja deh yang biar seru, biar seru. Ayo. Anjir 2 nih. Gua ya. Iya, lu dulu. Kalau gue Disasi Buang- Badiashile gue Keep apa? keep Badiashile gue keep. Disasi? Disasi jual. Gue terbalik. Gue Badiashile sama Disasi keep. Badiashile sama enggak, gue Disasi sama Tosin gue. Yang keep. Keep. Sisanya jual. Tosin sih parah aja. Lu nih Yang pertama gue buang adalah Tosin. sama gue. Itu nggak ketolong. Tosin buat nyisirin Palmer. Nggak usah. Nah, udah Rogers dikelonin sama Rogers. nih. Iya. Dimpok-empok nih. Dikelonin aja. Tenang aja. Adanya di 2, Palmer sama Rogers. Tosin udah gue ngeliat match kemarin gila Wah, nggak parah. Iya parah. sih itu. Iya. Mungkin Buang positifnya bola parah sih, ya Pak. positifnya dia konsisten mungkin. Konsisten bapuknya. Nggak, tapi Stagnan buat lah. gue 4-4-nya jual sih itu udah nggak ketolong. Enggak, tapi kalau gue menurut gue Disasi itu bukan main jelek. Tapi memang dia punya limitasi, dia nggak punya speed. Ya kan? Tapi lu kalau ngomongin box, lu inget waktu dia nahan Haaland Oh iya iya. satu Oh. sama di Stamford Iya. Bridge. Wih, mainnya luar biasa. Artinya dia kapten di Monaco, Bro. Iya. Bukan kaleng-kaleng. Tapi- Kalau Disasi sebenarnya ya, tapi dia memang punya limitasi untuk bermain tinggi dan lain-lain. Jadi kalau misalnya lo ketemu lawan-lawanan dominan parah, misalnya lawan Arsenal ditekan sama Arsenal, nggak bisa bergerak 10 orang, lu bisa mainin Disasi. Ada case-case-nya gitu Disasi. Tapi bagus. dia prone kalau errornya Tosin case-nya apa? enggak, kalau prone errornya Disasi itu berat juga. Ya Badiashile adu-aduannya. Tapi menurut gua Badiashile yang empatnya kayak kan lu error bilang. prone kan. Iya. Empatnya error prone. Yang paling mending tuh ya Disasi sama Badiashile kalau gua. Ya Badiashile gue setuju. Kalau Disasi berat sih. Kalau udah. Fofana gue nggak respect sama dia karena kayaknya dia nggak nganggap
Serius ya? dia nggak menghargai Gold pekerjaan digger dia. dia. Menurut gue. Nggak menghargai? Dia gaji gede loh bro. Oh iya. Cedera Iya. mulu. Iya. Nggak ada level of disiplin ya. Iya nggak disiplin, komplain Iya. ini itu nggak seneng gue sama dia. Iya benar. Kesel dikit ngapus postingan. Iya. Terus Nggak seneng gue. Fofana tuh. Berarti ya udah kita sepakat bahwa Maxine Lacroix ini akan menjadi first team player Chelsea ya. Kalau gua, Rangga Gua nggak. juga. Tapi butuh berarti waktu. dua lawan Etalase dulu, Etalase dulu. Etalasenya Wesley Sebelum dulu. kita ke formasi, apakah dengan formasi Maxine Lacroix terus juga nanti kita ngomongin formasi ya, Liva Colwill, Reece James di sebelah kiri mungkin nanti Palestra bisa di situ juga. Apakah rekor 15 gol di sebelah kiri itu akan terulang lagi di musim ini Malah atau kejauhan Nanda. atau akan Sulit jauh Nanda. lebih dari situ? Hah? Sulit Nanda. Sulit. Kalau Karena Kiper Robert kita Sanchez. bukan Sanchez. Nggak, Bang. Colwill belum jadi John Terry. Lacroix bukan Ricardo Cavallo. Tapi kan pas itu John Terry juga masih muda banget. Enggak maksudnya Iya. ini 15 gol ini Semusim. kita ngelewatin atau Ya, apapun itu kebobolan bisa ngulang 15. lagi. udah. Atau kita ngelewatin. Dan kualitas timnya hari ini kan lebih jago daripada dulu. Tim lawan. Oh. Terus Tim kita liga, kualitas liga tuh naik banget. Iya itu betul gue setuju. Ditambah back kita nggak usah ngomongin back, belakang back ada siapa? Iya. Bisa cek. Sanchez. nggak mungkin ya kita lupakan Sanchez itu ya. sekarang. Jangan berharap banyak-banyak Susah. lah soal itu ya. Kita berdoa aja tim Tapi lain nggak ada yang 20 mecahin gol. deh gitu aja. Kejebolannya. Iya. Kan musim lalu tuh kita kejebolannya 28 apa 30 gitu. Ya 20 mah mungkin bisa ya. Bisa ya. 20 tuh dianggap reguler apa luar biasa sih? Hari gini. luar biasa kalau hari ini. Hari gini. Iya. Ya udah enggak usah, kita enggak usah luar biasaan dulu dah. Biasa aja lah ya. Kita Penting sukses menang biasa dulu ya. aja dulu ya kan. Kalau Yang gue lihat Sabi kayaknya 3 poin deh. Iya Ya, itu gitu. udah gitu Lu aja. kejebolan banyak penting lu menang. Dan satu hal yang gue tungguin dari Xabi Alonso. Apa tuh? Ini sesuatu yang kalau emang terjadi di Chelsea ini akan ngangkat Chelsea jauh banget. Adalah. Dulu ada Fergie time. Waktu dia di Leverkusen dia punya Alonso time. Iya, bener. Dia punya itu. Bener. Dia lo cek data. Dia bisa comeback. Data 3 Oh, poin comebacknya. dia. Iya, Itu iya, semua iya, last iya. minute. Iya. Last minute goal. Gue nonton tuh di Europa League juga Iya. kayak gitu deh. Jadi siapin tisu. Ya. Wah, Kalau itu terjadi, lu trot-trot tiap minggu, ya kan? Tapi di Dan gue pernah dengar interviewnya Alex Ferguson ditanya soal Fergie time. Dia mengindikasikan dari jawaban dia kalau itu tuh didesain. Kenapa? Soalnya dia ngomong gini, menurut Pak Sir Alex Ferguson, gol last minute yang mengembalikan keadaan itu hal terpenting di sebuah klub sepak bola. Karena dia meningkatkan mood satu tim, fans, efeknya panjang ya. efeknya tuh luar biasa daripada lu menang 2-0 dari awal. Dan bakal lebih gampang diinget. Setuju gue. Memorable itu. Memorable kan? Iya. Nah, Lawan jadi kalau Munchen. itu mimpi gue bukan 15 gol conceded atau 20 enggak. Mimpi gue kalau Alonso punya Alonso time. Walaupun dakdikdurnya juga parah ya. Tapi kita itu ngangkat level Chelsea banget. Tapi kemarin juga sempat ngalamin kita kan. Beberapa kali comeback. Nggak, gitu. Maresca ada juga. Ada, tapi di babak kedua kita nggak Iconic pernah, voucher. nggak Oh, pernah kebalikannya. injury time. Maresca sama Enggak, si Rosinha Maresca tuh menang kebalikannya. Kalau Maresca itu kan Kalah dulu. Kalah dulu. Babak Nah, dua baru kalau nge-twist kan. Pro Senior Bagus dulu. Babak dua baru busuk. Balikannya 2 gol, habis itu 5 gol. aneh banget. Siapkan tisu ya untuk Alonso time. Iya. Siapkan tisu. Wow. Gue setuju. Oke lah, kita ke formasi dulu. Mungkin siapa yang mau duluan? Kira-kira buat Enggak, kita bareng-bareng aja. Kiper masih Sanchez apa Penders? Sanchez sih kalau gue. Ya udah. Gue juga Kalau dia Sanchez. Penders dia. Gue pantas gue. Penders mungkin ya Tapi Musim maksud gue depan. gini, ini bakalan kayak eranya Courtois sama Ceh. ganti-gantian ya. Iya. Iya. Ganti-gantian itu kan ada Berarti nomor satunya masih dan 2-nya Penders Sanchez. Iya. Tapi pertanyaan gue, kalau kita main 4, Palestra mau taruh di mana? RB kayak kemarin. RB lah. James? Bisa ke James, tengah. Nah, James, kenapa sebenarnya? Gue baca artikelnya ada satu fans Chelsea yang mengindikasikan apapun yang lu lihat di pramusim jangan percaya. Karena dia menganalisa dari transfer dari historinya Alonso bahwa Chelsea akan betul-betul ke 3 back. Makanya Betul-betul Pakam ketiga ya. back. Iya, tapi dia bilang title-nya adalah jangan percaya preseason. Jadi kalau dia main 4 back di preseason belum tentu. Nggak usah dipercaya, ngerti nggak? Karena apa? Palestra itu bom wingback. Iya. Kuenda itu bom wingback 2 tahun di Sporting. Jadi ini udah ada garisan takdir ini udah Yeah. ada. Reece James bisa main DM, bisa main RCB.
Tiga back. Center back yang lebar. Bisa. Iya kan? Bisa di mana nih? Yang Hato. penting sebelah kanan. Hato. Kiri bisa. Hato nggak bisa main wingback. Tapi kalau dia main LCB Bisa. bagus banget. Pak. Bagus Iya. banget. Iya kan? Dan itu udah kelihatan kan. Tinggal di musim. Colwill, Lacroix ntar yang tengahnya siapa, atau James nggak main, Lacroix di kanan, Colwill di tengah, atau gimana lah. Aduh, Itu udah perfect, ya kan? DM Bang ini. Enzo Caicedo. Tapi Enzo ini masih jadi pertanyaan sih, dia mampu nggak nih berduaan doang. Karena Enzo ini kalau lepas bola agak lambat sebenarnya. Iya. Ya. Caicedo mah aman. Atau Enzo James, Caicedo James gue nggak tahu. Depan udah Rodgers 10, Palmer 10, Pedro, apalagi? Estevao cadangannya tuh ganti-gantian, Palmer atau Kanannya Rodgers siapa? ganti-gantian. Kanan berarti siapa? Palestra. Palestra sama Quenda. Oh, kita main 3 back ya? Kiri. Tiga back. Iya. Nih ya, otak gue ya. Sanchez. Sanchez atau Penders terserah. Iya. 3 backnya 4 orang. Terserah ngaturnya gimana. Rhys James, Hato, Lacroix, Colwill. Terserah ngaturnya gimana. Iya. Ya, atur-atur aja. Right backnya Palestra atau Neto. atau Rhys James jika dibutuhkan. Iya. Tapi itu jangan sampai lah cedera ntar. Wingbacknya, kirinya Quenda Neto atau juga bisa. Neto Atau Barco. atau Barco atau Hato kalau mau mepet. Iya. Oh, Hato bisa iya. main situ. Gusto, Meli Gusto. Udah pasti cabut. Kemana? Kemana dia? 75 harganya lu. DM Enzo Caicedo, Lavia, Esugo. Hendo. Oh iya. Ya bisa. Depan 2-10-nya Estevao. Rodgers, Palmer pasti 2, Estevao cadangan pertama. Giten Iya. dong. Nah, Giten yang gue bingung nih. Kalau Tapi main gitu 3-4 bagus loh. Enggak, kalau main Giten 3 tuh di back, pramusim selalu bagus. Enggak, dia bisa di LW juga bisa dia. LWB. Iya. Kerja keras. Kerja keras mau dia. Enggak bisa. Badannya gede udah. Oh gitu. Defense jelek. Iya jelek lah. Jelek defense. Ya paling enggak buat Ya pokoknya kalau main ganggu-ganggu. 3-4-3 Giten nggak bisa main. Iya. Menurut gue ya. Jadi Estevao? Rodgers sama Palmer, Estevao ganti-gantian lah. Oh iya. Ya Gittens mungkin mau nggak mau dipaksa Siapa lagi ke di situ situ ya? kayaknya. Ricky Walsh. Estevao nggak bakal main. Siapa lagi? Cup Cuma 3 ya? competition. Siapa lagi sini? 10 kita Di siapa? Atau 10. gelandang serang. Atau Enzo lah kalau mepet main di situ. Enjoy ya. Enzo bisa Ya, main Enzo situ bisa juga. di Kadang situ. di situ. Iya kan? Justru lebih bahaya dia box crasher dia di situ. Iya. Itu udah depannya Joe Pedro, Welbeck, Joe Pedro, Welbeck. Selesai. Ini tim jadi. Jadi barang ini tim. Aduh, finishnya berapa ya? Jadi barang ini tim. Gue takutnya terlalu berekspektasi tuh nggak lu? Gue belum bisa sih kayak Ole. Gue gak berekspektasi. Gue bilang kalau ini 3 back lebih masuk akal daripada. Coba 4 back sekarang. Ayo. Enggak, Kurang 4 back Malah puyeng loh coba. deh, puyeng, 4 back. kurang. Di 4-3-3. sebelah kirinya soalnya 4-3-3. Ya enggak 4-2-3-1 kayak 4-3-3 ya, kayak. 4-2-3-1 kayak dia pasang. Ayo coba ayo. Ya berat. Nanti gue jadi devil advocate. Ayo coba. Ya kalau gue kan pasti di kanan James, di Kiri, di Lacroix, tengah Colwill. Lacroix, Colwill, di kiri gue Hato. kayaknya Marco. sih Palestra ya. Karena dia Palestra juga main bisa kiri. kanan Oh, kiri dia bisa dia main bisa. kiri. Kanan kiri dia Kalau kuat. tapi kalau secara kesiapan Hato sama Palestra Hato lah. Hato kan tapi susah kalau di sebelah kiri. Kan ini Nggak kiri. pernah jelek. Mau naruh siapa? Barco. Dia nggak pernah, dia Barco jelek bisa banget. juga sih. Ke Barco Bisa. berat tapi Iya. kalau di kiri banget di back kiri ya. Tapi bakal jadi penerus Kukurela. Megang bola. Bu. Tapi paling sedih videonya. Oh iya. Perpisahannya respect loh. Dia true blue loh. Respect. Iya respect gue. Proper Chelsea dia. Iya. Respect. Ya kalau di tengah ya itu Caicedo, Enzo, 3 depan, Estevao, Palmer, terus Rodgers di kiri. Iya, DM-nya berarti masih Enzo Caicedo. Iya, masih. 10-nya siapa? 10-nya Palmer, Kirinya? Rodgers, Kanannya? Estevao. Estevao. Oke. Kalau lu mainin Rodgers, lu butuh lu butuh fullback yang jago nyerang. Karena si Rodgers bukan winger. Ya dia masuk ke dalam kan. Siapa? Jago nyerang. Kirinya. Nah, Nggak tahu mungkin Pep Chavaria. Weh. Kalau dapat Punya siapa lu? Iya Belum ada. Yang ada aja dulu. lagi ongoing proses. Kirinya Masih tuh- Araujo juga katanya di flank kirinya incar Chelsea juga. harus ada yang ngisi. Iya. Rodgers nggak bisa main di kiri. Ya kalau dengan yang sekarang sih paling ideal emang 3 back 3 sih. back. Tapi kenapa kita harus dan Alonso ngomong mulu 4 back. Kayak kita mau kayak Alonso lagi mau mempropagandakan ini tiba-tiba 3 back gitu. Kayak ada propaganda. Atau ngegocek tim-tim lain. Ngegocek iya mungkin Bisa gua kata jadi. gitu. Ya nanti kita lihat lah ya seperti apa. Siap. Atau bisa jadi kayak Conte. 4 back aja dulu. Ya tiba-tiba langsung Belum, gini. 3 langsung. Iya. Wih gitu jadi 3. Oke lah nanti kita lihat lagi seperti apa perkembangannya. Jadi pastikan semuanya subscribe juga. Mantap. Ya. Juga Subscribe nyalain ke loncengnya. Bridge of Blue dan Bridge of Grombol. Dan Grombol. Nah. Nanti bakal ada
reguler ya berarti. Siap. Insya Allah. Reguler. Insya Allah reguler. Kok batuk? Dia lagi batuk. Enggak, dia lagi mikirin rute Google Maps dia panjang banget. Tenang. Jauh banget anjir Iya. tuh gua. Iya makanya kalau ada brand ayolah tap in ke sini ya kan. Sampai ketemu lagi di Blue Room berikutnya. Terima kasih buat yang udah Thank menyaksikan you. sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once Blue SB Blue. Up the Up the Chelsea. Chelsea.